Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fadila Ikhwani Damanik dengan NIM 202463 jurusan Ilmu Komunikasi 6B. Pada kesempatan pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan komunikasi krisis dan solusinya. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, kita akan mengenal tentang apa itu krisis. Menurut Devlin tahun 2007, krisis merupakan suatu keadaan tidak stabil bagi suatu organisasi, dengan adanya kemungkinan untuk hasil yang tidak diinginkan. Menurut pengertian lain, krisis adalah ancaman. Sebagaimana ancaman, ia harus ditangani secara cepat, agar organisasi dapat berjalan normal kembali. Definisi komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Tahapan komunikasi krisis dalam rangkuman Public Relation Ethics dari D. Arthur W. Peck Center. Yang pertama ada pre-crisis. Tahapan ini adalah sebelum krisis terjadi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, memonitor risiko dari krisis. Yang dimaksud di sini adalah mencari-cari untuk mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis. Yang kedua ada membuat rencana manajemen krisis. Maksudnya, memilih anggota tim krisis manajemen, serta melatih anggota tim agar dapat beradaptasi dengan krisis nantinya. Yang kedua ada crisis response, posisi di mana saat krisis berlangsung. Yang harus dilakukan yang pertama, mengumpulkan dan memproses informasi yang kamu dapat untuk mengambil keputusan. Maksudnya, di mana para manajemen harus bertindak langsung untuk merespon krisis terkait. Public Relation memegang peranan penting dalam hal ini. Yang kedua, membuat dan menyebarkan crisis message. Maksudnya, memproses pengembangan pesan yang dikirimkan atau disampaikan ke instansi-instansi terkait. Setelah krisis berakhir, masih ada yang perlu dilakukan loh, yang dinamakan dengan post-crisis. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap upaya manajemen krisis, atau yang dimana perhatian lebih lanjut tetap dibutuhkan. Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat memenuhi komitmen yang dibuat saat krisis terjadi. Yang kedua, menyediakan follow-up crisis message yang dibutuhkan. Maksudnya, pemberitahuan informasi lebih lanjut dibutuhkan untuk disebarkan ke masyarakat atau pihak terkait. Dan yang ketiga, sebuah organisasi atau perusahaan diharapkan dapat mencari cara untuk persiapan yang lebih baik pada krisis di masa depan. Nah, setelah terjadinya komunikasi krisis, ternyata ada juga solusi dalam komunikasi krisis tersebut. Yang pertama, bentuk tim crisis communication. Saat terjadi krisis, biasanya akan banyak tekanan yang datang baik dari internal maupun eksternal. Maka perlu dibentuk tim khusus penanganan krisis untuk memimpin proses komunikasi ini. Yang kedua, pahami situasi yang terjadi. Langkah ini harus dilakukan terlebih dahulu untuk dapat membentuk sebuah komunikasi yang efektif. Saat kamu memahami situasi, maka kamu akan tahu apa yang harus disampaikan. Yang ketiga, transparansi dan monitoring. Dalam proses crisis communication, pengumpulan data harus selalu transparan. Setelah data terkumpul, kamu bisa mulai membahasnya dengan tim manajemen krisis yang kamu bentuk. Jangan lupa juga untuk monitoring media sosial dan berita yang beredar sebelum mengeluarkan statement. Yang keempat, komunikasikan dengan informatif. Saat semua sudah siap, komunikasikan dengan publik. Juga harus mempersiapkan pernyataan dan rencana lanjutan dari statement yang telah diberikan. Baiklah, sekian penjelasan materi tahapan komunikasi krisis dan solusinya. Semoga dapat menambah wawasan para teman-teman. Terima kasih.